Pernahkah terlintas di benak Anda taman musim semi yang sempurna? Bunga tulip yang bermekaran cerah, dedaunan hijaunan rimbun, pohon-pohon yang sehat. Sekarang, bayangkan pemandangan yang berbeda, tunas-tunas yang layu, ranting-ranting yang gundul, dan jejak-jejak penyakit di mana-mana. Bagaimana jika saya katakan bahwa nasib taman musim semi Anda tidak ditentukan di bulan Maret, melainkan justru sekarang, di bulan Oktober? Hari ini kita akan membahas kesalahan fatal dalam perawatan taman di musim gugur, yang akibatnya harus dibayar mahal di musim semi. Dan percayalah, beberapa di antaranya mungkin akan mengejutkan Anda. Bagi banyak orang, Oktober adalah penanda berakhirnya musim berkebun. Panen sudah selesai, daun-daun mulai berguguran, seolah-olah sudah waktunya untuk bersantai. Namun kenyataannya, taman tidak tidur, melainkan sedang memasuki fase persiapan diri menghadapi musim dingin. Justru di masa transisi inilah fondasi untuk pertumbuhan, pembungaan, dan kesehatan tanaman di masa depan diletakkan. Mengabaikan pekerjaan taman di bulan Oktober sama saja dengan membangun rumah tanpa fondasi. Di musim semi, rumah itu pasti akan runtuh. Baiklah, ini kesalahan nomor 1, dan menurut saya ini yang paling berbahaya, yang paling tersembunyi. Mari kita sebut saja kebersihan semu. Bayangkan skenarionya. Anda sudah bersusah payah menggaruk, mengumpulkan semua daun gugur sampai tak tersisa. Lahan Anda terlihat rapi sempurna, bersih dan terawat. Dengan bangga Anda menatap hasil kerja keras itu dan berpikir, nah sekarang kebun saya pasti sudah aman untuk musim dingin. Tapi justru di balik kesempurnaan, kebersihan inilah ancaman utama bersembunyi. Saat Anda sibuk mengejar daun-daun itu, apa yang sebenarnya tertinggal di tanah? Mungkin di bawah pohon apel ada apel busuk yang sudah mengering, di bedengan, batang-batang tomat yang menghitam, atau di hamparan bunga, sisa-sisa ploks yang terserang embun tepung. Anda mungkin menganggap ini hal kecil yang akan membusuk dan hancur sendiri selama musim dingin. Tapi sebenarnya, Anda justru meninggalkan bom waktu yang sangat berbahaya. Setiap buah busuk, setiap batang tanaman yang sakit itu, ini bukan sekadar sampah. Ini adalah hotel nyaman untuk musim dingin bagi spora jamur, bakteri, dan telur-telur hama. Mereka akan bertahan hidup dengan sangat baik di sisa-sisa tanaman itu, tepat di dalam tanah Anda. Dan apa yang akan terjadi di musim semi? Begitu cuaca mulai menghangat, seluruh pasukan ini akan terbangun, kelaparan, dan siap menyerang tanaman muda Anda yang masih rapuh. Anda sendiri yang tanpa sadar menciptakan markas sempurna bagi mereka. Jadi, jangan heran jika di musim semi nanti, tiba-tiba muncul serangan kudis, busuk daun, dan berbagai penyakit lain. Itu semua karena Anda menjaga dan melestarikan mereka dengan cermat sejak musim gugur. Folk tror att de har frusit, men i själva verket har de torkat ut. För att undvika detta är det i oktober, särskilt om hösten varit torr, nödvändigt att utföra en rejäl vintervattning. Man bör hälla flera hinkar vatten under varje växt, så att jorden blir genomblöt ner till 50-60 cm djup. Detta skapar en nödvändig fuktreserv för dem under hela vintern. Ada pula sisi lain dari koin ini, yang tak kalah merugikan. Ini yang kita sebut kesalahan taman steril. Maksudnya saat seorang tukang kebun yang perfeksionis membersihkan segalanya sampai tuntas. Setiap daun, setiap helai rumput disapu bersih lalu dibuang. Di bawah pohon dan semak, yang tersisa hanyalah tanah yang sangat bersih, hitam pekat dan gundul. Anda mungkin berpikir, nah ini baru kebersihan sejati. Namun sebenarnya, Anda baru saja melakukan sabotase pada taman Anda sendiri. Lapisan daun-daun sehat ini sebenarnya bukan sampah. Itu adalah selimut alami yang melindungi sistem perakaran tanaman dari suhu ekstrem atau perubahan cuaca yang mendadak. Dengan menyingkirkannya, Anda membiarkan akar tanaman terpapar langsung pada cuaca dingin.
terutama tanaman muda dan yang memiliki sistem perakaran dangkal, akan menjadi sangat rentan. Tapi tidak hanya itu, Anda juga secara harfiah telah merampok makanan dari penghuni terpenting taman Anda, cacing tanah dan mikroorganisme tanah. Merekalah yang mengolah daun-daun itu menjadi humus yang berharga, yang membuat tanah subur dan gembur. Tanpa nutrisi organik ini, tanah akan menjadi miskin hara, padat, dan kehilangan strukturnya seiring waktu. Nantinya, Anda akan bertanya-tanya, mengapa tanaman tumbuh begitu buruk di tanah yang kelihatannya bersih itu? Jawabannya sederhana, Anda sendirilah yang telah merenggut nyawanya. Selanjutnya, kesalahan karena melewatkan kesempatan. Ini tidak akan merusak pohon Anda, tapi dijamin akan merampas kegembiraan Anda akan kemegahan bunga pertama di musim semi. Dalam kesibukan urusan musim gugur, kita sering berpikir, sudah, musim tanam sudah selesai, sisanya akan saya lakukan di musim semi. Dan disinilah kita membuat kekeliruan besar. Padahal Oktober adalah gerbong terakhir dari kereta yang akan berangkat untuk menanam umbi-umbian. Tulip, bakung, krokus, eceng gondok, semua simbol musim semi ini wajib ditanam pada musim gugur. Mereka sangat membutuhkan periode dormansi di tanah yang dingin. Selama waktu ini, mereka akan mengembangkan sistem akar dan mempersiapkan diri untuk mekar di musim semi. Tanpa pendinginan alami ini, tidak akan ada keajaiban bunga di musim semi. Bayangkan saja, bulan April tiba, semua tetangga Anda memiliki petak-petak bunga musim semi pertama yang cerah dan subur. Sementara taman Anda masih terlihat kelabu dan seolah tertidur. Dan Anda pun menyadari dengan sedih bahwa di musim gugur, Anda hanya perlu meluangkan waktu 1 jam saja untuk menghadirkan keindahan ini bagi diri Anda. Jangan tunda hingga musim semi apa yang bisa membuatnya menjadi ajaib. Menanam umbi di bulan Oktober adalah pekerjaan berkebun yang paling memuaskan dan akan memberi Anda hasil 100%. Sekarang mari kita bahas tentang sebuah alat yang di bulan Oktober bisa dengan mudah berubah dari teman menjadi musuh, yaitu gunting pangkas Anda. Gatal rasanya ingin merapikan, membentuk tajuk yang indah pada pohon apel, atau memotong dahan-dahan yang terlalu panjang pada hydrangea atau mawar. Kedengarannya logis untuk mempersiapkan tanaman menghadapi musim dingin dengan membuang semua yang tidak perlu. Namun, ini adalah salah satu kesalahan yang paling umum dan berbahaya. Apa yang terjadi jika Anda melakukan pemangkasan aktif dan pembentukan tajuk pada waktu ini? Tanaman akan menerima sinyal kuat, bahaya, harus segera menumbuhkan tunas baru. Dan, patuh pada hukum alam, tanaman itu akan menghabiskan cadangan energinya dan mengeluarkan tunas-tunas muda. Kemudian, sesuai skenario, embun beku pertama pasti akan datang. Ranting-ranting muda yang lembut dan hijau ini, yang belum sempat menguat dan ditutupi kulit kayu yang tebal, akan mati terlebih dahulu. Mereka hanya akan menghitam dan membeku. Pada akhirnya, Anda tidak membantu, melainkan merugikan. Tanaman menghabiskan energi berharga yang terkumpul sepanjang musim panas, sama sekali tanpa hasil. Tanaman itu akan memasuki musim dingin dalam keadaan lemah, dengan luka beku yang pada musim semi akan menjadi pintu gerbang terbuka bagi jamur dan penyakit. Ingat, di bulan Oktober kita hanya melakukan pemangkasan sanitasi, yaitu membuang dahan-dahan kering, patah, dan yang jelas sakit. Semua pemangkasan untuk keindahan adalah pekerjaan untuk musim semi. Bagaimana dengan gulma? Ini mungkin jebakan paling menggoda dari semuanya. Anda melihat bedengan, ada dandelion, atau rumput liar lainnya yang sudah tumbuh subur. Lalu Anda berpikir, buat apa buang-buang tenaga? Nanti juga mati sendiri saat cuaca dingin datang. Kedengarannya logis, bukan? Sekilas, memang begitu. Tapi sebenarnya, ini adalah jebakan besar yang bahkan sering menjerat pekebun berpengalaman sekalipun. Masalahnya, banyak gulma ini adalah master bertahan hidup sejati. Tugas utama mereka sebelum tidur panjang,
bukanlah sekadar tumbuh, tapi memastikan mereka sempat bereproduksi. Mereka menjatuhkan ribuan, bahkan puluhan ribu biji ke tanah. Biji-biji ini punya daya tahan hidup yang luar biasa. Mereka akan dengan tenang melewati masa cuaca dingin, mengalami stratifikasi alami, dan di awal musim tanam, begitu matahari bersinar cerah, mereka akan serentak tumbuh pesat, seperti pasukan yang solid. Dan Anda tidak akan mendapatkan hanya beberapa gulma di sana-sini, melainkan karpet hijau tebal yang akan mencekik tanaman budidaya Anda, merampas cahaya, air, dan nutrisi berharga dari mereka. Jadi, satu gulma yang dibiarkan begitu saja di akhir tahun bisa berarti 100 gulma baru di awal musim tanam berikutnya. Maka dari itu, kumpulkan tenaga dan luangkan waktu untuk membersihkan lahan Anda dengan cangkul untuk terakhir kalinya. Pekerjaan ini akan menghemat waktu Anda berminggu-minggu membersihkan gulma yang melelahkan di musim tanam berikutnya. Mari kita bahas soal pupuk. Disinilah sering terjadi kesalahan yang bisa kita sebut niat baik yang justru merugikan. Sangat wajar jika kita ingin membantu tanaman, memberinya nutrisi ekstra sebelum musim dingin yang panjang dan beku. Anda mungkin pergi ke toko, membeli pupuk majemuk, lalu dengan murah hati menyebarkannya di bawah semak dan pohon Anda. Namun, intinya, seperti biasa, ada pada detailnya, lebih tepatnya pada komposisi pupuk tersebut. Jika pupuk Anda mengandung kadar nitrogen yang tinggi, Anda justru akan merugikan tanaman. Apa fungsi nitrogen? Nitrogen berperan penting dalam mendorong pertumbuhan cepat massa hijau, daun dan tunas muda. Untuk musim semi dan panas, ini memang yang dibutuhkan. Tapi bagaimana dengan musim gugur? Anda seolah-olah berteriak pada tanaman, tumbuh, ayo, keluarkan daun-daun baru. Dan tanaman pun menurutinya. Ia mulai bervegetasi aktif, menghabiskan sisa tenaganya untuk pertumbuhan yang sama sekali tidak cocok menjelang musim dingin. Lalu, ketika embun beku pertama datang, semua tunas muda yang lembut itu akan langsung mati. Tanaman tidak hanya membuang energi sia-sia, tetapi juga tidak sempat mempersiapkan diri menghadapi embun beku. Bagian kayunya belum sempat matang sempurna. Akibatnya, tanaman akan memasuki musim dingin dalam kondisi lemah dan tidak siap. Di musim gugur, tanaman tidak membutuhkan nitrogen. Yang mereka butuhkan adalah kalium dan fosfor. Unsur-unsur ini membantu memperkuat sistem akar, meningkatkan ketahanan terhadap embun beku, dan mematangkan bagian kayu. Jadi, bacalah komposisi pada kemasan dengan sangat cermat, agar niat baik Anda tidak berubah menjadi petaka bagi tanaman. Kesalahan fatal lain yang sering luput dari perhatian adalah membiarkan tanah terbuka dan tak terlindungi setelah panen. Ketika panen selesai dan bedengan kosong, godaan untuk membiarkannya begitu saja sampai musim semi memang besar. Jika tanah Anda ringan dan berpasir, mungkin ini bukan masalah besar. Namun jika lahan Anda memiliki tanah liat yang berat atau lempung berpasir, membiarkannya begitu saja adalah bencana nyata. Selama musim gugur dan musim dingin, tanah jenis ini, di bawah pengaruh hujan dan salju yang mencair, akan memadat, mengeras, dan di musim semi akan berubah menjadi bongkahan padat sekeras batu. Ketika Anda datang ke kebun dengan bibit, menyodokkan sekop pun akan sangat sulit. Akar tanaman muda akan kesulitan menembus lapisan keras ini, dan sirkulasi udara juga akan terganggu. Solusinya adalah pembajakan tanah di musim gugur, tapi bukan sembarang pembajakan, melainkan yang khusus. Tanah perlu digali tanpa memecah gumpalan-gumpalan besar. Biarkan saja bongkahan tanah yang besar. Selama musim dingin, embun beku, kelembapan dan angin akan melakukan semua pekerjaan untuk Anda. Air akan meresap ke dalam pori-pori, membeku, memuai, dan memecah gumpalan-gumpalan ini dari dalam. Menjelang musim semi, tanah berat Anda akan menjadi gembur, berstruktur baik, dan penuh udara, kondisi yang ideal untuk penanaman. Mari kita lanjutkan. Kesalahan yang sering merusak tanaman paling indah di taman adalah mengabaikan penyiraman.
Kedengarannya aneh, bukan? Musim gugur, sering hujan, bagaimana mungkin kekurangan air? Dan untuk sebagian besar tanaman, memang begitu. Namun, ada kelompok risiko khusus, yaitu tanaman konifer dan tanaman berdaun hijau sepanjang tahun, evergreen, seperti tuja, cemara, pinus, juniper, dan rhododendron. Dan ini dia kesalahan fatal yang sering tidak disadari. Bisa kita juluki infeksi dari ujung perkakas. Setelah selesai berkebun, kita sering membiarkan perkakas tergeletak begitu saja di gudang. Sekop dengan gumpalan tanah, gunting pangkas dengan sisa-sisa daun dan getah yang menempel, atau cangkul dengan lumpur kering yang sudah mengering. Ah, tidak apa-apa, nanti juga dicuci. Namun, ini adalah risiko yang sangat besar. Bayangkan, Anda baru saja memangkas dahan yang terinfeksi jamur atau mencabut tanaman dengan sistem akar yang sakit. Spora penyakit dan hama mikroskopis akan tertinggal di permukaan alat. Di gudang, mereka akan bertahan hidup dengan sangat baik, bahkan berkembang biak. Lalu, bagaimana nanti saat musim tanam berikutnya? Anda mengambil gunting pangkas yang sama, lalu menggunakannya untuk memangkas pohon yang sehat. Dengan tangan Anda sendiri, Anda justru menyuntikkan penyakit itu padanya. Bagian yang dipangkas itu adalah luka terbuka, dan Anda memasukkan infeksi langsung ke dalamnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sekop. Saat Anda menggali tanah, Anda menyebarkan kuman penyakit dari area yang sakit ke area yang sehat. Oleh karena itu, aturan kebersihan sederhana dapat menyelamatkan kebun Anda. Setelah selesai bekerja, selalu bersihkan perkakas dari sisa tanah dan tanaman. Dan untuk alat potong seperti gunting pangkas dan gergaji, pastikan untuk mendisinfeksinya dengan alkohol, klorheksidin, atau antiseptik lainnya. Ini hanya akan memakan waktu 5 menit, tetapi akan menyelamatkan Anda dari masalah besar di musim tanam berikutnya. Sekarang mari kita bicarakan tentang karpet hijau di pekarangan Anda, yaitu rumput halaman. Di sini ada 2 kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama adalah melewatkan pemotongan rumput terakhir. Di bulan Oktober, rumput memang tidak tumbuh seaktif sebelumnya. Kadang kita berpikir, biarkan saja panjang, biar lebih hangat saat musim dingin. Tapi ini adalah kesalahpahaman besar. Jika Anda membiarkan rumput terlalu tinggi, lebih dari 7-8 cm, sesuatu yang buruk bisa terjadi di bawah salju. Lapisan salju yang tebal akan menekan rumput ke tanah, sehingga rumput tidak bisa bernapas. Dalam kondisi kelembapan tinggi dan kurangnya sirkulasi udara, rumput yang tinggi ini akan mulai membusuk dan menjadi lingkungan ideal bagi perkembangan penyakit jamur. Yang paling berbahaya adalah jamur salju. Saat musim semi tiba dan salju mencair, Anda akan melihat bintik-bintik abu-abu atau kemerahan yang tidak sedap dipandang di halaman Anda. Itu adalah rumput mati yang menggumpal. Memulihkan area yang rusak seperti ini adalah pekerjaan yang panjang dan merepotkan. Oleh karena itu, perhatikan cuaca dan pastikan Anda melakukan pemotongan rumput terakhir. Sisakan tinggi rumput sekitar 5 cm. Ketinggian ini paling optimal agar rumput Anda bisa bertahan di musim dingin dengan baik. Nah, kesalahan fatal kedua yang kerap dilakukan dalam perawatan rumput adalah membiarkan daun-daun berguguran menumpuk di atasnya. Banyak orang berpikir, ini kan bahan organik, nanti juga membusuk jadi pupuk. Untuk bedeng kebun mungkin saja, tapi untuk rumput Anda, ini sama saja dengan vonis mati. Tumpukan daun yang padat, basah, dan saling menempel ini bekerja seperti kompres. Ia benar-benar menghalangi akses cahaya dan udara ke rumput. Di bawah selimut ini, tercipta kondisi layaknya rumah kaca mini, gelap, lembab, dan hangat. Ini adalah surga sempurna bagi jamur dan lumut yang sering kita bicarakan itu untuk berkembang biak. Rumput di bawah tumpukan daun tidak bisa bernapas, membusuk, dan akhirnya mati. Saat musim semi tiba dan Anda membersihkan gumpalan busuk ini, Anda tidak akan menemukan rumput hijau segar, melainkan bercak-bercak kuning tak bernyawa.
Selain itu, karpet daun ini juga menjadi tempat persembunyian yang ideal bagi siput dan hama lainnya, terutama selama musim dingin. Maka dari itu, jangan biarkan rasa malas menghampiri. Secara teratur, setidaknya seminggu sekali, gunakan garuk kipas untuk membersihkan semua daun dari rumput Anda. Rumput Anda akan berterima kasih dengan menampilkan kehijauan yang rimbun dan subur di musim semi berikutnya. Dan daun-daun yang Anda kumpulkan bisa dimasukkan ke dalam kompos. Di sana mereka akan jauh lebih bermanfaat. Mari kita beralih ke kesalahan lain yang seringkali memilukan hati para pekebun saat musim semi tiba. Kesalahan ini bisa kita sebut si pendatang baru yang rentan. Di musim gugur, Anda menanam bibit pohon buah-buahan muda seperti apel, pir, dan prem. Batangnya masih ramping dengan kulit kayu yang lembut dan halus. Anda memandangnya dengan bangga, merasa tugas Anda telah selesai. Namun, Anda melupakan penghuni hutan dan ladang yang kelaparan di musim dingin. Ketika salju menyelimuti tanah, kelinci dan tikus sawah akan menghadapi masa sulit. Sumber makanan mereka yang biasa akan sangat terbatas. Saat itulah pohon-pohon muda Anda menjadi sasaran empuk yang paling lezat. Bagi kelinci yang kelaparan, kulit kayu bibit muda adalah hidangan istimewa. Hanya dalam satu malam, mereka bisa menggerogoti batang melingkar, melepaskan seluruh kulit kayunya. Fenomena ini dikenal sebagai girdling atau pengelupasan cincin. Bagi pohon, ini adalah vonis kematian, karena nutrisi vital bergerak melalui kulit kayu. Ketika musim semi tiba dan Anda kembali ke kebun, Anda mungkin akan disambut oleh kerangka putih, bukan lagi pohon-pohon yang hidup. Untuk menghindari tragedi ini, perlindungan mutlak diperlukan. Batang-batang pohon harus dibungkus dengan jaring plastik khusus, kain goni, spunbond, atau bahkan stoking nilon bekas. Yang terpenting, bahan pelindung tersebut harus berpori, memungkinkan sirkulasi udara, dan efektif melindungi kulit kayu dari gigitan gigi-gigi tajam hewan pengerat. Dan kini, sebuah kesalahan fatal yang tidak merusak tanaman Anda, melainkan langsung menguras isi dompet. Ini adalah fenomena yang kami sebut bom es dalam selang. Musim penyiraman telah usai. Anda menggulung selang, menutup keran, dan pergi dengan perasaan tenang. Tapi ada satu detail kecil yang terlupa, menguras semua air dari sistem hingga tetes terakhir. Apa yang terjadi selanjutnya? Air masih tertinggal di dalam selang, di tong penampung, di keran, dan yang paling parah, di pipa-pipa sistem irigasi bawah tanah. Lalu, datanglah musim dingin dengan embun beku. Kita semua ingat dari pelajaran fisika di sekolah. Air mengembang saat membeku, dan pengembangannya itu terjadi dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan inilah yang dengan mudah merobek pipa plastik, merusak fitting, mematahkan keran, dan membuat selang-selang mahal Anda menjadi bolong-bolong seperti saringan. Anda tidak akan melihat kerusakan ini selama musim dingin. Bencana ini baru akan terungkap saat musim semi tiba, ketika Anda memutuskan untuk mengaktifkan kembali sistem penyiraman. Anda akan membuka keran, dan alih-alih aliran air yang rapi, Anda akan disambut dengan air mancur yang menyembur dari dalam tanah, serta aliran air deras dari selang-selang yang sudah robek. Pekerjaan musim semi Anda tidak akan dimulai dengan kegiatan menanam yang menyenangkan, melainkan dengan perbaikan seluruh sistem yang mahal dan berantakan. Oleh karena itu, jangan pernah malas. Tiupkan udara ke sistem menggunakan kompresor, lepaskan dan kosongkan semua selang serta tong penampung. Tindakan sederhana ini akan menyelamatkan Anda dari banyak pengeluaran dan stres. Sekarang mari kita bicara tentang penghuni taman yang paling rapuh, mawar, hortensia, dan jenis-jenis tanaman lain yang menyukai kehangatan. Kesalahan yang sering terjadi pada tanaman jenis ini sering disebut terlalu banyak cinta atau cinta yang berlebihan. Keinginan untuk melindungi semak kesayangan dari cuaca dingin memang sangat wajar. Namun, dalam hal ini, terburu-buru dan upaya yang berlebihan
justru bisa lebih merusak daripada hawa dingin itu sendiri. Masalah paling sering adalah menutupi tanaman terlalu dini. Mungkin Anda melihat perakiraan cuaca menunjukkan embun beku ringan pertama, dan langsung bergegas membungkus mawar Anda dengan beberapa lapis spunbond. Tapi cuaca di bulan Oktober seringkali menipu. Setelah embun beku, seringkali kembali lagi hari-hari yang hangat dan berhujan. Apa yang terjadi di bawah penutup rapat Anda? Terciptalah efek termos. Di sana menjadi hangat dan sangat lembab. Dalam kondisi seperti ini, tanaman bukannya bersiap menghadapi musim dingin, melainkan justru terus bertumbuh. Tunas-tunasnya bahkan bisa mulai bermunculan. Namun yang terpenting, kondisi ini adalah lingkungan yang ideal untuk perkembangan infeksi jamur dan lumut. Tanaman yang berada di bawah selimut seperti ini mulai membusuk. Kulit batangnya dan tunasnya menghitam dan membusuk. Di musim semi, Anda melepas penutupnya, berharap melihat semak yang hidup, tapi justru menemukan ranting-ranting yang menghitam dan membusuk. Waktu yang tepat untuk menutupi tanaman adalah saat suhu negatif stabil mulai tiba, ketika tanah sudah sedikit membeku, dan penutup itu sendiri haruslah berpori, memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Ada satu kesalahan yang sering dianggap sepele atau sekadar urusan estetika, padahal sebenarnya sangat penting secara praktis. Kesalahan itu adalah mengabaikan pentingnya pengecatan batang pohon di musim gugur. Kebanyakan pekebun biasanya mengecat batang pohon di musim semi, sekitar bulan April, katanya, agar terlihat cantik saat menyambut libur Mei. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya salah. Namun, fungsi perlindungan utama dari pengecatan batang pohon ini justru bekerja di musim dingin, terutama di akhir musim dingin. Bayangkan bulan Februari atau awal Maret. Siang hari, matahari bersinar terang, sudah terasa hampir seperti musim semi. Kulit pohon yang gelap menyerap panas matahari hingga mencapai suhu positif, bahkan bisa memicu aliran getah di dalamnya. Lalu, pada malam hari, suhu dingin ekstrim atau embun beku yang parah menyerang. Jaringan kulit pohon yang hidup, penuh dengan kelembapan, membeku secara tiba-tiba. Es membekukan dan merusak sel-selnya, menyebabkan munculnya retakan dalam pada kulit pohon yang kita sebut pecah kulit akibat beku. Selain itu, di perbatasan antara salju putih dan batang pohon yang gelap, terjadi perbedaan suhu ekstrim yang dapat menyebabkan luka bakar akibat sinar matahari pada batang pohon. Warna putih pada lapisan cat atau kapur memantulkan sinar matahari dan mencegah batang pohon terlalu panas di siang hari. Ini membantu menstabilkan fluktuasi suhu harian dan melindungi kulit pohon dari kerusakan. Dan kulit pohon yang sehat adalah kunci utama kesehatan seluruh pohon. Jadi, mengecat pohon itu bukan di musim semi untuk keindahan, melainkan justru di bulan Oktober-November untuk perlindungan. Sekarang mari kita intip ke tempat yang sangat penting bagi setiap pekebun, tumpukan kompos. Disinilah sering terjadi kesalahan fatal yang saya sebut sabotase kompos. Anda mengumpulkan sisa-sisa tanaman dengan tujuan mengubahnya menjadi pupuk yang berharga. Itu adalah langkah yang sangat tepat. Namun, pernahkah Anda benar-benar memperhatikan apa saja yang Anda masukkan ke dalam tumpukan itu? Misalnya, Anda mencabut batang tomat yang sudah terinfeksi busuk daun, atau memangkas cabang pohon apel yang jelas-jelas terserang kudis. Mungkin juga Anda menyiangi gulma yang sudah telanjur berbunga dan menyebarkan bijinya. Lalu, kemana semua sampah kebun ini Anda buang? Tepat sekali, langsung ke tumpukan kompos umum Anda. Anda mungkin berpikir bahwa seiring berjalannya waktu selama musim dingin dan panas, semua bahan ini akan terurai sempurna dan semua agen penyebab penyakit akan musnah. Sayangnya, pemikiran itu keliru besar. Spora dari banyak penyakit jamur sangatlah ulet. Mereka tidak hanya bertahan hidup dengan baik di dalam kompos, tetapi beberapa di antaranya bahkan bisa berkembang biak dengan subur.
pada akhirnya tanpa Anda sadari, Anda justru menyiapkan bukan pupuk kompos yang subur, melainkan sebuah bom biologis yang siap meledak. Saat musim semi tiba, dengan penuh semangat dan kasih sayang, Anda akan menyebarkan kompos terkontaminasi ini ke seluruh bedengan, memupuk sayuran dan bunga Anda. Lalu, Anda akan terheran-heran mengapa di balik semua jerih payah Anda, tanaman-tanaman Anda terus saja sakit sejak awal musim. Ingatlah selalu aturan emas ini, hanya sisa-sisa tanaman yang benar-benar sehatlah yang boleh masuk ke dalam tumpukan kompos. Semua bagian tanaman yang sakit, batang yang terinfeksi, atau cabang yang terserang penyakit wajib dibakar atau disingkirkan sepenuhnya dari area kebun Anda. Coba perhatikan pohon buah dan semak beri di kebun Anda. Apakah Anda melihat buah-buahan kering dan keriput yang masih menggantung di dahan setelah panen? Buah-buah itu mirip mumi kecil. Kesalahan fatal adalah membiarkan buah-buah itu menggantung begitu saja sepanjang musim dingin. Mungkin Anda berpikir, itu cuma beberapa buah beri atau prem yang terlupa. Apa ruginya? Tapi setiap buah yang mengering dan termumifikasi, itu bukan sekadar sisa-sisa kering biasa. Itu adalah sarang infeksi yang sesungguhnya, biasanya disebabkan oleh busuk buah atau moniliasis. Di dalam buah itu, bagaikan di dalam bunker yang aman, spora-spora jamur bertahan hidup sepanjang musim dingin. Spora-spora itu terlindungi dengan baik dari dinginnya embun beku dan cuaca buruk. Ketika musim semi tiba, bersamaan dengan kehangatan dan kelembapan pertama, spora-spora ini akan aktif kembali dan menyebar ke seluruh kebun, menginfeksi bunga-bunga muda dan bakal buah. Akibatnya, Anda akan menghadapi wabah penyakit yang baru, bahkan lebih parah, di musim berikutnya. Hanya satu buah busuk yang dibiarkan menggantung bisa menginfeksi puluhan, bahkan ratusan, calon apel atau ceri. Oleh karena itu, jangan malas. Luangkan waktu untuk berkeliling kebun dengan gunting pangkas atau tongkat, dan jatuhkan semua buah kering yang masih menempel. Buah-buah itu harus dikumpulkan dan wajib dibakar untuk memusnahkan sumber infeksi ini sekali untuk selamanya. Sekarang, mari kita intip rumah kaca. Setelah panen tomat dan paprika terakhir selesai, banyak orang yang langsung mengunci pintu sampai musim semi berikutnya. Ini adalah kesalahan fatal, sama saja menyediakan rumah yang nyaman bagi para musuh. Rumah kaca adalah ruang tertutup dengan mikroklimat yang ideal, bukan hanya untuk tanaman, tetapi juga bagi hama dan penyakit. Tungau laba-laba, kutu kebul, spora busuk daun, Phytophthora, dan bercak daun, Cladosporium, semuanya sangat menyukai kondisi rumah kaca. Ketika Anda hanya menutup rumah kaca begitu saja, Anda membiarkan seluruh pasukan hama dan penyakit ini berhibernasi dalam kondisi paling nyaman. Mereka akan melewati musim dingin dengan sangat baik di lapisan atas tanah, pada sisa-sisa tanaman, di celah-celah rangka, dan di permukaan polikarbonat. Pada musim semi, begitu matahari mulai menghangatkan, mereka akan bangun di rumah nyaman mereka, dan siap siaga untuk menyerang bibit pertama Anda yang paling muda dan rentan. Agar hal ini tidak terjadi, perawatan rumah kaca di musim gugur mutlak diperlukan. Anda harus membersihkan semua sisa-sisa tanaman, mencuci rangka dan penutupnya dengan larutan desinfektan, dan idealnya mengangkat lapisan atas tanah atau mengolahnya dengan bahan khusus. Memang, ini pekerjaan yang merepotkan, tapi ini adalah kunci untuk mendapatkan panen yang sehat dan melimpah di tahun berikutnya. Poin kesalahan berikutnya dalam daftar, kita berpusat pada area yang seringkali luput dari perhatian, padahal letaknya persis di bawah kaki Anda. Ini adalah area di sekitar pangkal batang pohon dan semak-semak. Seringkali area inilah yang paling sedikit mendapat perhatian. Di sana seringkali kita temukan buah-buah yang gugur, gulma yang tumbuh liar, bahkan tumpukan daun kering yang tidak dibersihkan. Mengabaikan area penting strategis ini adalah sebuah kesalahan fatal. Mengapa area ini begitu krusial? Karena disinilah, di tanah yang gembur dan terlindungi oleh sisa-sisa tanaman,
Hama-hama kebun paling ganas bersembunyi untuk melewati musim dingin. Kumbang moncong, tawon gergaji, larva ulat buah apel, kepompong lalat ceri, semuanya menemukan tempat perlindungan sempurna di area ini. Mereka menggali ke dalam tanah tidak terlalu dalam dan dengan tenang melewati musim dingin, tepat di dekat akar tanaman yang akan menjadi santapan mereka di kemudian hari. Saat musim semi tiba, mereka bahkan tidak perlu jauh-jauh terbang atau merangkak. Mereka terbangun dan langsung merangkak naik ke batang untuk bertelur di tunas muda dan bakal buah. Untuk menggagalkan kesempatan mereka, area di sekitar pangkal batang harus dibersihkan secara menyeluruh dari semua sisa-sisa tanaman, kemudian digali dangkal dengan sangat hati-hati. Prosedur sederhana ini akan membuat hama yang berhibernasi terangkat ke permukaan. Tempat mereka akan musnah akibat embun beku pertama dan menjadi sasaran empuk bagi burung-burung. Dan akhirnya, kesalahan terakhir ini sering luput dari perhatian, padahal dampaknya bisa sangat merugikan. Ini bukan tentang sekop atau gunting pangkas, melainkan tentang ingatan Anda. Saya menyebutnya sindrom amnesia kebun. Anda terlalu mengandalkan ingatan, berharap di musim semi nanti semua detail musim tanam sebelumnya akan teringat dengan sendirinya. Anda tidak mencatat varietas mentimun mana yang paling berbuah lebat atau mana yang paling tahan penyakit. Anda lupa menandai di sudut kebun mana tomat selalu terserang hawar daun dan di mana mereka tumbuh subur tanpa masalah. Anda memindahkan bunga peoni kesayangan, tapi begitu musim semi tiba, Anda benar-benar lupa di mana tepatnya Anda menanamnya. Akibatnya, setiap musim tanam baru, Anda memulai seolah dari nol. Anda kembali membeli varietas yang pernah mengecewakan. Anda menanam lagi tanaman yang rentan di lokasi yang pernah terjangkit penyakit. Anda membuang waktu dan uang, mengulang kesalahan yang sama. Solusinya sangat mudah. Buatlah buku harian kebun. Bisa berupa buku tulis biasa atau catatan di ponsel Anda. Di bulan Oktober, saat ingatan masih segar, catat semua hasil musim tanam. Apa yang berhasil, apa yang gagal, tanaman mana yang sakit, di mana Anda perlu mengganti lokasi tanam. Kebiasaan sederhana ini akan mengubah pengalaman Anda yang serampangan menjadi basis pengetahuan berharga yang setiap tahunnya akan membuat kebun Anda semakin baik dan Anda semakin bijaksana. Sekarang bayangkan, bulan April tiba. Anda melangkah ke taman, tapi bukannya merasa senang. Anda justru diliputi kekecewaan. Rumput Anda penuh bercak-bercak botak akibat jamur salju. Pohon apel muda yang Anda nanti-nantikan, batangnya habis digerogoti hama. Bunga mawar di bawah penutup pelindung menghitam dan membusuk. Bedengan sayur Anda dipenuhi gulma liar yang tidak sempat Anda bersihkan di bulan Oktober. Anda harus berjuang melawan penyakit yang bersarang pada sisa-sisa tanaman yang tidak dibersihkan. Mengeluarkan uang untuk membeli bibit baru, menggantikan yang mati. Dan mencurahkan tenaga berkali-kali lipat hanya untuk mengembalikan taman Anda ke kondisi semula. Betapa mengecewakannya, bukan? Semua bencana musim semi ini adalah akibat langsung dari beberapa minggu kelalaian atau kesalahan penanganan di bulan Oktober. Harga dari kemalasan di musim gugur adalah waktu yang terbuang, uang yang melayang, dan yang terpenting, hilangnya kebahagiaan menikmati taman Anda di musim semi. Ingatlah, bulan Oktober di taman bukanlah garis akhir, melainkan awal strategis untuk musim yang baru. Setiap tindakan Anda sekarang adalah investasi untuk bunga-bunga yang mekar indah dan panen melimpah di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan berikan like dan subscribe ke saluran ini agar tidak ketinggalan tips-tips terbaru. Nah, sekarang pertanyaan untuk Anda. Kesalahan apa yang pernah Anda lakukan di taman Anda saat musim gugur? Atau mungkin Anda punya kiat rahasia bulan Oktober yang ingin Anda bagikan? Tuliskan di kolom komentar, mari kita belajar bersama.